Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 25 Juli 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin yang masih hold open posisi itu teman-teman kemarin sudah profit maksimal banget ya. Sudah profit sebanyak 116 pip. Jadi silahkan keluar, sudah tidak ada tradingan lagi untuk hari ini, untuk kemarin tepatnya ya. Berarti kita stay dari hari Jumat, kita di bawah floating sampai kemarin sore, kita di bawah floating sampai akhirnya kemarin malam kita mendapatkan profit yang sangat lumayan, itu di sekitaran 100 pip tadi. Dan kalau kita lihat mengenai data kemarin ya, mengenai data kemarin itu sebentar, ini kenapa tidak mau dia kemarin sebentar, coba ya. Kemarin itu kalau dilihat data mengenai manufacturing dan services PMI itu mengalami hasil yang mix, tapi setidaknya manufacturing PMI di sini hasilnya mendekati 50. Berarti dari 46 ke 49 itu ya sudah mendekati 50, berarti hasilnya positif. Sedangkan untuk dari segi services PMI di sini hasilnya di bawah dari data sebelumnya. Data sebelumnya ada 54,4, data yang keluar adalah 52,4. Tapi walaupun ini di bawah ekspektasi dan juga di bawah data sebelumnya, at least data yang keluar mengenai services PMI itu masih di atas 50. Ya, dibandingkan dengan data dari negara lain itu semua hasilnya merah di sini ya. Kalau misalnya di sini hasilnya merah semua, hanya di USD aja yang hasilnya hijau di sini satu. Oleh karena itu kalau kita lihat penurunan daripada XAU USD itu sangat bagus ya. Terus sekarang apakah kita bisa ambil posisi untuk hari ini? Ini bisa kita delete ya. Ini bisa delete karena open posisi kita sudah selesai ya. Kalau dilihat untuk per hari ini kita ada satu area supply kecil di sini ya. Sini ada satu area supply kecil di sini ya. Yang pertama di sini kita ada support biasa di sini di harga 1973 ya. Ini di harga 1973 kita ada support become resistant di sini. Kemudian kita ada support become resistant berikutnya yang ada di 1965. Nah, di sini di 1965. Jadi di sini ada area support become resistant juga di 1965. Apakah kita mau open buy untuk saat ini karena kemungkinan dia akan mengejar area supply di sini? Saya rasa sih jangan dulu. Ya, kalau dilihat untuk sampai dia bisa naik sih kayaknya agak susah, karena kalau dilihat di sebelah kiri kita nggak ada satu area demand ya. Demand yang bagus itu ya di sini di 1945 di sini ya. 1945 atau enggak sekalian turun sampai ke 1935 di sini. Di sini demand H4 ya. Di sini demand H4, di sini demand M15 di sini. Karena kalau kita lihat di 1 jam kita nggak begitu kelihatan, di M30 juga nggak kelihatan. Di M15 ya, di M15 baru kelihatan di sini ya. Ada struktur area demand di sini. Demand yang kecil sebenarnya di sini sudah lewat ya. Di 1960 juga harga sudah lewat. Dan sekarang harga sih mengejar area supply. Jadi kalau dilihat untuk hari ini berita mengenai USD kita cuma ada 2 nanti malam jam 10 mengenai consumer confident dan manufacturing index di wilayah Richmond. Dan jika nanti malam mengenai consumer confidentnya di sini itu bisa lebih tinggi dari 112, maka kita akan bisa melihat kenaikan dari indeks dolar, yang berarti itu ada penurunan di XAU USD. Dan begitu pula jika data kemarin kan manufacturing PMI-nya itu lebih tinggi, berarti kemungkinan untuk manufacturing index di Richmond ini akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu kita akan melihat penurunan di XAU USD. Untuk saat ini karena harga
sedang bergerak naik, lebih baik kita wait and see dulu sampai dia harga menyentuh 1965 lagi sekali. Ya. Jika harga itu memberikan kesempatan kita untuk open sell di sini lagi, ya, ini kita bisa open sell lagi dengan target kita masih sama, yaitu di 1945. Tapi ingat, sekali lagi, karena kita ini melawan tren, jangan terlalu lama pegang open posisi. Karena kalau kita lihat untuk di XAUUSD, harga XAUUSD itu sedang masuk ke dalam area ini lagi, ya. Area sideways sebelum dia membuat rally base rally. Karena kalau dilihat ini kan seperti rally base rally nih di daily. Nah, harga sekarang masuk ke dalam ini. Tapi permasalahannya adalah kemungkinan kita akan melihat penurunan di XAUUSD. Kenapa demikian? Karena menurut saya di sini jika teman-teman yang trading dengan style fair value gap lalu dengan style order block gitu kan, teman-teman pasti melihat di sini ada gap yang lumayan di sini dari 1945 sampai 1930. Ya, jadi bagi yang teman-teman trading dengan style fair value gap ataupun FVG gitu ya, jadi ada gap di sekitaran 1945 sampai di 1933 dan kemungkinan harga akan mengejar ke sana. Selain itu, kenapa saya prediksi harga akan turun? Ya, di samping karena nanti di hari Kamis dini hari itu ada FOMC, secara teknikal, secara daily ya, satu candle ini ya, satu candle bullish di sini yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 minggu lalu, ya lebih tepatnya ya 1 minggu yang lalu, itu sudah di cover semua oleh 4 bearish candle ya, yang menandakan bahwa power dari satu candle hijau di sini itu sudah habis ya. Candle power ini sudah habis, berarti kenaikan secara teori ya, secara teori ketika satu candle itu berhasil dihabiskan oleh beberapa candle, dalam artian itu langsung habis ya, tidak ada menyisakan ruang untuk harga itu sisa. Dalam artian misalnya kan satu candle penuh ya dari 1955 tertinggi sampai di 1984. Satu candle penuh di sini dihabiskan dengan 4 candle bearish di sini. Apalagi bearishnya ini sudah berhasil membuat low yang lebih rendah dari candle sebelumnya di sini, yaitu di harga 1953. Jadi satu candle di sini itu sudah habis dimakan oleh 4 candle bearish. Nah, ketika sudah habis dimakan, kebiasaannya adalah harga akan melanjutkan penurunan, yang dimana kebetulan juga di sini ada gapnya. Seperti itu kemungkinan ya, tapi ini hanya prediksi saja. Oke, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu. Jadi kalau mau open posisi, walaupun sekarang trennya masih naik ya, teman-teman bisa lihat di sini trennya sudah berubah menjadi uptrend ya kan. Dan kalau kita tarik garis kayaknya masih intact ya. Ya, sepertinya masih intact di sini garisnya ya. Trendline di sini saya rasa masih worth it ya di time frame H4. Kalau daily coba kita lihat ya. Ya, daily saya rasa masih bagus ya. Untuk daily masih bagus, dan dimana saya rasa jika dia harga itu bisa turun, kemungkinan dia akan mengejar area ini nih. Nah, ini kan berpotongan nih, berpotongan antara dia punya trendline dan juga dia punya area demand juga di sini. Kalau mau sih seperti ini sebenarnya bagus ya. Sebenarnya kalau penarikan trendline itu adalah ketika dia membuat higher low, di situ kita taruh, di situ kita tempel trendline-nya, garis trendline seperti ini. Jadi dia mau bergerak naik itu masih bisa banget ya. Karena kalau kita tarik secara Fibonacci daily dari paling bawah di sini ya kan sampai sini, 50%-nya itu ada di demand H4, dan di 61,8 itu kita ada ya di 61,8 kita ada area resistance become support yang ada di harga 1930. Untuk Fibonacci 50% kita ada di 1940.
Jadi untuk prediksinya adalah selama harga itu masih maintain di atas trendline ini, ya ini trendline-nya ya. Saya ganti warna biru deh. Jika harga masih di atas garis trendline yang warna biru di sini, ya itu kemungkinan harga masih akan bergerak naik. Dan secara Fibonacci daily kita masih dalam tahap koreksi, ya. Kita masih dalam tahap koreksi. Nah, dimana koreksinya ini kemungkinan akan bisa turun sampai ke 50% Fibonacci-nya. Yang dimana 50% Fibonacci itu adalah di sekitaran harga, ini saya pepetkan dulu, di sekitaran harga 1940. Kemudian di Fibonacci 61,8 kita ada di 1930. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau jika pun dia harga turun, ya wajar karena turunnya ini masih retracement, ya. Jadi diingat ini pola Fibonacci-nya karena saya akan hapus di sini supaya tidak terlalu banyak. Sekarang harga bergerak naik. Kalau harga bisa naik sampai ke 1965 lagi sekali, ya, kalau mau open sell di sini silahkan aja. Lebih baik ketika open sell di sini saya rasa gunakan risk yang dibagi dua. Misalnya teman-teman riskan itu sekali open trading di XAU misalnya 0,1 misalnya ya. Nah, sebaiknya teman-teman di sini open di 0,5 aja. Karena menurut saya di sini jika ini di break ya, jika ini di break maka kemungkinan harga akan mengejar 1970 ya, 1972, 1973 kemungkinan akan bergerak sampai sini, kemudian baru akan turun seperti ini. Nah, terus kalau misalnya open di sini dengan target di atas di sini gimana? Boleh? Boleh. Tapi permasalahannya adalah ini stop lossnya cukup besar ya, 100 pip di sini. Lebih baik stop lossnya kecil aja, sekitaran ya 40 pip it's okay ya, dengan target at least jika sudah 1/1 bisa keluar ataupun bisa set BEP. Karena sekali lagi target maksimal itu ada di 1945 karena kalau dilihat saat ini itu masih dalam posisi retracement. Jadi kita bisa memanfaatkan retracement di sini untuk ambil posisi sell. Dan ingat sekali lagi, jika ambil posisi sell karena sedang melawan tren, jangan terlalu lama pegang open posisi ya. Misalnya kayak kemarin dari hari Jumat sudah open, Senin masih floating gitu kan, akhirnya Senin malam baru close, ya sudah nggak apa-apa, kita delay 1 hari. Tapi misalnya kalau sekarang open nanti di 1965 kemudian nanti malam bisa close di 1955, ya out silahkan ya, jangan terlalu pegang lama open posisi karena itu melawan tren. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU-USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU-USD selanjutnya. Bye-bye.